Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Nah, kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Hujan disertai petir menyambar pada malam hari, bergemuruh saling berebut tempat ke bumi. Masih jam 20, tetapi keadaan kampung sangat sepi. Semua orang memilih menghangatkan tubuh di balik selimut. Berbeda dengan rumah mewah di ujung jalan, rumah milik Subroto, juragan gula, masih tampak ramai. Celotehan anak-anak masih terdengar riang di ruang tengah. Broto yang sedang duduk membaca sesekali ikut tertawa mendengar candaan dua anak gadisnya. Sudah malam, kenapa belum tidur? Murti keluar dari arah dapur menuju kursi suaminya. Secangkir teh hangat ia suguhkan ke Broto. Lelaki itu hanya mengangguk saat Murti meletakkan cangkir itu ke meja. Biarkan saja, Mah, besok kan libur. Tapi hujan, apa tidak sebaiknya tidur? Nggak apa-apa, sekali-kali. Mas, tadi saat di pasar aku ketemu Harti, teman sekolahku dulu. Ia hidup terlunta-lunta sekarang. Apakah boleh ia tinggal sementara di sini? Broto seketika melipat surat kabarnya dan menatap istri tercintanya. Bukan tidak boleh, tapi apa kata tetangga jika ada wanita lain yang tinggal di sini? Kamu kan tahu kita tinggal di kampung. Tapi Mas, di rumah kan ada Mbok Min. Kamar di rumah kita juga banyak. Kasihan dia hidup menggelandang di pasar. Apalagi anaknya. Mama merasa tak tega. Broto menghela nafas dan tersenyum ke arah Murti. Ia tahu betul hati istrinya itu. Jangankan sesama manusia, melihat kucing kelaparan saja menangis. Baiklah, terserah Mama saja. Ini rumah kamu, Mur. Wanita parubaya yang tak jauh beda usia dengan Murti itu berdecak kagum. Ia membawa tas kumal dengan tangan satu menggendeng anak laki-lakinya yang berusia 11 tahun. Masuklah, Tin, sandalnya dipakai aja, ini rumah suamiku. Sama saja, bukannya milik suami juga milik istri. Murti hanya tersenyum lalu menggendeng Harti menuju sofa ruang tamu. Mbok Min, tolong kesini Mbok. Dalamnya, Mbok minta tolong siapkan kamar untuk mereka. Oh iya, kenalin ini Hartin dan anaknya. Mereka akan tinggal sementara di sini Mbok. Enjenya. Kamu istirahat saja dulu, Tin. Letakkan baju-baju kalian di lemari. Jangan sungkan. Wah, mewah sekali ini, Mur. Apa tidak berlebihan? Kamu itu apaan sih, Tin? Sudah, kalian istirahat saja. Murti meninggalkan tamunya dan melenggang ke dapur seperti biasa. Tangannya dengan lincah meracik bumbu untuk masakan. Saat makan malam nanti, ia bermaksud mengenalkan suaminya dengan Hartin. Di dalam kamar, Hartin tampak kagum dengan isi kamar yang ia tempati. Ranjang empuk super besar dan barang-barang yang lainnya terlihat sangat bagus. Beruntung sekali kamu Murti mendapat suami kaya raya, gumam Hartin. Bu, aku senang di sini. Coba kalau kita punya rumah sendiri seperti ini. Bibir Hartin tertarik ke atas, membentuk senyuman sinis. Ia bersedekap tangan di dadanya. Benar juga, tidak pantas rasanya jika Murti yang cengeng itu menjadi nyonya besar. Seharusnya aku yang pantas. Bukankah dulu semasa sekolah aku selalu juara? Hartin berjalan ke arah anaknya yang melonjak-lonjak girang di atas kasur. Ini akan menjadi milik kita. Kamu akan selamanya tinggal di sini. Beneran, Bu. Shh,
Hanya kita yang tahu. Anak laki-laki itu mengangguk, lalu meneruskan berlonjak di atas kasur empuk yang baru saja ia dapatkan. Hartin yang hanya menikah dengan supir angkot, suka main perempuan dan judi, membuatnya kalap melihat kemewahan yang dimiliki Murti yang tak lain adalah teman sekolahnya dulu. Akan kugantikan kamu menjadi nyonya rumah, Murtin. Batinnya tertawa licik. Nyah, apa tidak sebaiknya jika tamu nyonya ditempatkan di pavilium? Memangnya kenapa, Mbok? Saya memiliki firasat yang tak enaknya. Jawab Mbok Asi lirih. Hus, si Mbok ini, Hartin itu temanku. Kami sudah kenal baik. Dulu saat sekolah dia sering membantuku masalah pelajaran. Anaknya pintar. Mbok Asi hanya menghela nafas dan mengangguk patuh. Wanita tua itu tidak bisa menjelaskan apa yang ia rasakan. Firasatnya mengatakan jika Hartin memiliki niat busuk. Saat makan malam tiba, Murtin mengetuk pintu kamar Hartin, mengajak ia dan anaknya makan malam bersama. Tin, ini suamiku, Mas Proto. Mas, ini Hartin, teman sekolahku dulu. Murtin mengenalkan anggota keluarganya dengan Hartin dan anaknya. Hartin mengulurkan tangannya pada Broto. Tatapan matanya menyiratkan sesuatu yang tidak baik. Merasakan hal itu, Broto buru-buru menarik tangannya. Ayo makan. Ajak Murti, membuat Hartin tersadar dan mengakhiri tatapannya pada Broto. Seusai makan malam, mereka berkumpul di ruang tengah. Seperti biasa, kali ini Aluna dan Alira bermain bersama Niko, anak Hartin. Mereka bermain bertiga, kemudian terdengar pertengkaran. Ada apa ini? Broto datang menengahi. Papa, anak ini ngatain aku curang. Aduh Aluna. Bukan, dia memang curang, teriak Niko. Sudah, kalian baik-baik mainnya, ujar Broto mengakhiri perdebatan anak-anak. Aku tidak suka sama dia, teriak Luna. Mendengar hal itu membuat Murti dan Hartin datang bersamaan. Luna, jangan begitu nak. Niko, ayo minta maaf. Hartin melotot pada anaknya. Bocah laki-laki itu hanya mencepik dan membuang muka. Maafkan anak saya Mas Broto, ucap Hartin lembut pada Broto. Tidak masalah, hanya anak-anak kok. Hartin melirik Murti yang sedang menenangkan Luna yang merajuk. Lalu ia mendekati Broto dan duduk di sebelah laki-laki berkumis tipis itu. Mas Broto, mau saya buatkan teh? Broto hanya berdehem, yang kemudian menolak secara halus. Ia memilih mengambil koran dan membacanya. Bagaimana Mbah? Apakah bisa saya meluluhkan hati Mas Broto? Hartin duduk bersimpuh di depan laki-laki parubaya yang biasa dipanggil Mbah Ranu. Dukun ilmu hitam yang menjanjikan kepuasan bagi pelanggannya. Mau melakukan hal apapun demi uang, termasuk menyantet dan menghilangkan nyawa. Berapa kamu bisa membayar? Maaf Mbah, untuk sekarang saya belum bisa. Tapi jika Mas Broto bisa luluh dalam dekapan saya, maka berapapun Mbah minta, pasti saya akan bayar. Dukun itu terbahak, lalu melotot pada Hartin. Wanita itu menunduk takut. Jika tidak ada imbalan, mana mungkin saya bisa bekerja? Ampun Mbah, apa tidak bisa saya berhutang? Apa kamu serius? Serius Mbah, Juragan Broto adalah pemilik pabrik gula di daerah sini. Mbah pasti tahu berapa pundi-pundi hartanya. Baiklah, tapi dengan satu syarat, ucap Mbah Ranu pada Hartin. Wanita itu mendongak. Ia sudah tak sabar mendengar syarat dari dukun itu yang akan membawanya pada limpahan harta. Jika tak ada uang, kamu boleh membayarnya dengan melayaniku. Akan kuberi kamu ramuan pengikat sukma untuk menaklukkan juragan kaya itu. Bagaimana? Harti tanpa berpikir, lalu mengangguk malu-malu. Pikirannya, ia bukan lagi perawan yang harus menjaga kehormatan.
Tujuannya sekarang adalah mendapatkan hati Broto dan meraup semua kekayaannya. Mbak Ranu menggendeng tangan Hartin dan menariknya masuk ke dalam kamar yang hanya tertutup kelambu warna hitam. Hartin tidak lagi malu-malu dengan harta yang siap menantinya menjadi nyonya besar. Hartin mengendap-endap masuk rumah Broto lewat pintu samping. Ia akan memasukkan serbuk pemberian Mbah Ranu ke dalam gula. Saat Broto meminta kopi atau teh, otomatis ramuan itu akan berpengaruh pada laki-laki itu. Sedangkan untuk anggota keluarga yang lain tidak akan terpengaruh. Mbok Asih mencium keanehan dari arah dapur. Tangannya meraih gula pasir yang berada di toples bening, membuka tutup dan menciumnya. Wanita itu memang mempunyai niat jahat, desis Mbok Asih. Tangannya cekatan membuang gula pasir itu ke dalam wastafel dan menuangkan gula pasir yang baru. Air keran wastafel ia nyalakan dan tersenyum lega. Malam harinya Hartin mengenakan baju yang nerawang untuk memikat Broto. Wanita itu berpikir jika ramuan yang diberikan oleh dukun cabul itu berhasil, tanpa ia tahu, sepasang mata tak kasat memerhatikannya dari sudut jendela. Pukul 10 malam, rumah keluarga Subroto pasti sudah sepi. Penghuninya sudah terlelap dalam buayan mimpi. Hartin menatap jam yang menempel di dinding. Ia merasa tak sabar untuk melancarkan aksinya. Hingga malam semakin merangkak dan waktu sudah melebihi tengah malam. Broto tak kunjung mengetuk pintu kamarnya. Hartin beranjak dan ingin memastikan jika ramuan pemikat itu telah bekerja semestinya. Saat membuka pintu, Hartin terkejut hingga tubuhnya jatuh ke belakang. Sosok wanita tua dengan rambut riap-riapan berdiri tepat di depan pintu. "Mbok Asih, sedang apa kamu di sini?" Hartin sedikit kesal dengan kehadiran Mbok Asih yang tiba-tiba. Wanita tua itu masih bergeming menatap Hartin yang mulai salah tingkah. "Hai Mbok, aku bicara sama kamu." Maaf Bu, ada yang bisa saya bantu?" "Tidak ada. Kamu kenapa ada di sini? Bukannya tidur?" "Maaf Bu, tadi saya terbangun dan memeriksa keadaan rumah." "Memangnya ada apa? Maling? Rumah sebesar ini memang tidak ada penjaganya?" "Tidak ada Bu, Tuan hanya mempekerjakan saya dan Pak Min saja. Sedangkan Pak Min pulang ke rumahnya setelah Tuan Broto pulang kerja. Hanya saya yang menginap di sini." "Oh, Ibu ada perlu apa keluar kamar?" "Saya haus, mau ambil minum." "Mau saya ambilkan?" "Tidak usah, saya bisa sendiri." Hartin meninggalkan Bu Asih dan melenggang ke dapur. Ia memastikan jika ramuan dari dukun ilmu hitam itu masih ada di sana. "Bagaimana ini Mbah? Sudah saya laksanakan perintah Simbah untuk mencampur ramuan itu. Tapi malah tidak ada respon apa-apa semalam. Malah tadi pagi Mas Broto acuh pada aku." "Ada yang menghalangi niatmu." "Siapa Mbah?" Laki-laki itu komat kamit sambil terus menaburkan kemenyan di atas bara api. Seketika ruangan itu mengeluarkan aroma mistis. Mbah Ranu terlihat membaca mantra. Tak berapa lama suasana kembali normal. Dukun itu membuka mata dan menatap Hartin lekat. Merasa diawasi, Hartin membuang muka ke kiri. Hartin berteriak ketakutan saat sesosok pocong bermuka hancur tepat menghadapnya. "Jangan takut. Pocong itu yang akan melancarkan aksimu di rumah besar itu. Ada orang lain yang memiliki ilmu hitam. Jadi, kau butuh pocong itu." Tapi saya takut, Mbah." "Kau mau berhasil atau menyerah sampai di sini, hah?" Iya Mbah, saya mau berhasil." "Kalau begitu, hafalkan mantra yang akan kuberikan. Mantra itu untuk memanggil pocong itu jika kau butuhkan." Baik Mbah." Makan malam berlangsung tanpa kehadiran Hartin. Wanita itu masih melancarkan aksinya. Ia tahu betul dari penuturan Mbok Asih
jika Pak Min sang supir pulang ke rumahnya sendiri sebelum maghrib. Jadi jika ia berpura-pura sakit, maka Broto yang akan mengantarkan ke rumah sakit. Kemana temanmu itu? Tanya Broto pada Murti. Katanya tidak enak badan, sudah kutawari untuk ke dokter, tapi dia menolak. Sudah kamu beri obat? Katanya sudah ada cadangan obat dia mas. Broto mengangguk, ia percaya pada ketulusan hati istrinya. Setelah makan malam dan anaknya, Niko sudah tidur. Hartin mulai melancarkan aksinya. Mantra yang ia hafal dari Mbah Ranu tadi siang ia rapalkan. Hartin duduk bersila di lantai dengan tangan menyatu di depan dada. Muncul sosok berbalut kain kafan yang sudah lusuh dan kotor. Wajahnya yang seram dengan banyak ulat menggeliat menggerogoti separuh wajahnya, membuat aroma busuk memenuhi indera penciuman. Pocong itu menghilang dari hadapan Hartin dan masuk ke dalam kamar Broto. Ia meniup wajah Broto dan membangunkannya. Seketika laki-laki itu membuka mata. Ia menatap Murti yang masih terlelap. Broto bangkit dan beranjak menuju kamar Hartin. Mengetuk pintunya pelan. Hartin yang sudah bersiap lekas membuka pintu dan menarik lengan Broto menuju luar. Mas, kita menginap di luar semalam saja yuk. Aku ingin kamu jadi milikku malam ini. Bisik Hartin di telinga Broto. Iya. Mobil milik Broto keluar halaman. Hartin duduk di samping Broto, terus menyunggingkan senyuman. Tidak ada yang menyadari hal itu. Semua orang sudah terlelap. Begitupun dengan Murni. Namun ada Mbok Asi yang terlambat menyadarkan Broto. Wanita tua itu menatap mobil Broto yang semakin menjauh. Nyonya, kau salah membawa pulang rubah, gumamnya. Wanita busuk, tidak akan kubiarkan kau mengusik tuanku. Mbok Asi menatap nyalang jalanan yang dilalui mobil Broto tadi. Broto merasa kepalanya pusing. Ia meremas rambutnya sendiri. Lalu tatapannya beralih pada wanita di sampingnya. Bagaimana kita bisa ada di sini? Tanya Broto pada Hartin yang mulai gugup. Itu Mas Broto mau nganter aku ke rumah sakit. Siapa yang sakit? Tanya Broto bertambah heran. Saya mas nggak ingat. Kalau gitu kita pulang saja, saya sudah enakan kok mas. Broto mengerutkan kening, tetapi menuruti perkataan Hartin untuk putar balik. Apakah Murti orang sakti? Tidak mungkin. Apa Mas Broto? Batin Hartin menerka-nerka. Bagaimana mungkin jika pocong itu juga gagal? Sebenarnya siapa orang yang selalu menghalanginya? Tidak butuh waktu lama, mobil memasuki halaman rumah. Broto memarkirkan mobilnya tepat di depan pintu. Ia langsung keluar dan masuk rumah. Tuan dari mana? Entahlah mbok, kepalaku pusing sekali. Saya buatkan teh ya tuan. Hartin mengumpat di depan cermin. Lalu dari arah belakangnya, ia melihat kepulan asap. Wanita itu langsung berbalik. Pocong dengan wajah hancur itu menemui Hartin. Bagaimana kamu gagal? Bukankah tugasmu adalah membantuku? Wanita tua itu, kau harus berhati-hati. Dia yang menggagalkanku. Sialan, lihat saja nanti. Aku akan membuat wanita tua itu keluar dari rumah ini. Desis Hartin dengan seringai jahat. Ada yang ingin aku bicarakan. Ini masalah ibuku Murti. Broto meletakkan cangkir teh itu dan menyandarkan punggungnya ke sandaran kursi. Ada apa dengan ibu mas? Ibu sakit dan Retno butuh teman untuk merawat ibu. Saat ia keluar rumah untuk belanja dan membeli obat, ibu akan sendirian. Ia tidak tega. Apa aku harus ke sana, mas? Jangan, kasihan Luna, dia masih butuh kamu. Aku berniat jika Mbok Asi saja yang ke sana. Ide bagus. Mbok Asi adalah orang kepercayaan kita. Jadi lebih tenang rasanya. Kamu benar, tapi apa Mbok Asi bersedia? Kita tanyakan besok jika ia bisa langsung berangkat.
imbuh Broto. Mbok Asi terpaksa pergi dari rumah Broto. Sumpahnya untuk tidak menolak keinginan tuanya itu membuatnya dilema. Jika pergi, ia takut Hartin akan semakin leluasa. Namun jika tidak pergi, ia akan melanggar sumpahnya. Lagi pula alasan apa yang harus ia berikan untuk tetap bertahan? Ada apa lagi kamu kesini? Mau membayarku? Dukun itu tertawa terbahak, membuat Hartin memalingkan wajah dari laki-laki pemilik gigi hitam itu. Sulit Mbah, bahkan pocong Mbah Ranu juga belum menampakkan hasilnya. Mas Broto masih acuh pada saya Mbah. Itu karena kamu terlalu naif. Apa kamu tidak ingin bermain-main? Maksud Mbah apa? Teluh. Apakah perlu saya meneluh Mas Broto? Bodoh kamu. Bermain-mainlah dengan istrinya. Tapi ingat, akan bertambah mahal mahar yang kau harus bayar. Jika itu bisa membuat saya mendapatkan Mas Broto, tidak masalah Mbah. Saya akan bayar berapapun yang Mbah Ranu minta. Bagus, jika kau sudah mendapatkan harta laki-laki itu, beri aku 100 juta dan 2 ekor kerbau besar. Hartin tersenyum simpul, lalu mengangguk setuju. Baginya uang 100 juta itu tidak terlalu banyak untuk seorang Broto. Apalagi kedua kerbau besar, itu mudah ia dapatkan di pasar hewan. Asal ada uangnya, beres. Murti mencomot satu gorengan setelah yang lain makan dengan lahapnya. Broto bahkan sudah menghabiskan 2 gorengan buatan istrinya. Tidak lama kemudian Murti tersedak, seperti ada yang mengganjal tenggorokannya. Ia terbatuk-batuk. Kenapa, Mah? Minum dulu. Mama kenapa? Anak itu mulai menangis. Broto meminta Lia untuk menenangkan adiknya. Mas, sakit mas, lirih Murti. Broto tampak cemas dan membopong Murti masuk ke kamar. Laki-laki itu bergegas mengambil minyak kayu putih untuk mengolesi punggung istrinya. Murti masih terbatuk-batuk. Wajahnya sudah memerah, nafasnya tampak tersengal. Broto mulai panik. Saat ia akan menelpon dokter, Murti memuntahkan isi perutnya. Di atas lantai putih itu terlihat makanan yang dimakan Murti. Yang membuat keduanya tercengang adalah segumpal rambut ikut keluar. Murti menarik nafas lega, lalu meneguk air pemberian Broto. Apa itu mas? Entahlah, tapi seperti rambut. Rambut siapa? Sudahlah, tidak usah dipikirkan. Sekarang kamu istirahat. Saat tengah malam, tubuh Murti terasa panas. Ia terbangun dengan peluh membanjiri tubuh. Rasanya ia tidak tahan berada di atas kasur. Wanita cantik itu pun turun dan merebahkan tubuh di lantai. Ia tidur terlentang tanpa bantal. Merasa nyaman, Murti berniat memejamkan mata. Namun ia merasa ada yang mengawasinya. Pandangannya menoleh ke bawah ranjang. Sosok menyeramkan tengah menghadap mukanya. Murti menjerit karena pocong itu menyeringai ke arahnya. Tubuh Murti terpaku, ia tidak bisa bangkit. Mendengar teriakan itu, Broto terbangun, namun tak mendapati istrinya di sampingnya. Lalu ia melongo ke bawah. Murti sedang melotot, melihat ke arah langit-langit rumah. Tolong mas. Iba Murti, ia sangat takut. Bagaimana mungkin rumahnya tiba-tiba dimasuki pocong yang wajahnya hancur dan mengeluarkan banyak ulat. Broto mengikuti arah pandang Murti. Laki-laki itu bergeming. Dengan susah payah ia menelan ludahnya sendiri. Sosok pocong itu seakan telah berada di atas tubuh Murti, menempel pada plafon rumah. Pocong itu menghilang entah kemana. Setelah makhluk itu lenyap, Murti bisa bangkit dan membantu suaminya berdiri. Apa yang sedang kita alami, mas? Mungkin ini ujian untuk kita. Mungkin kita kurang sedekah, mah. Jawab Broto sambil mengelus dadanya yang terasa nyeri. Bagaimana? Saya suka mbah, buat saja Murti seperti orang gila. Saya benci dengan dia dari dulu.
Selalu saja dia yang dipuji, sedangkan aku dianggap biasa. Mbak Ranu terbahak, ia mengelus jenggotnya, menatap Hartin dengan penuh nafsu. Kau juga bisa bersenang-senang dengan boneka yang kuberikan. Lakukan sesukamu. Pasti Mbah, rasanya sakit hatiku. Murti yang bodoh dan cengeng itu dapat suami kaya raya. Seharusnya aku yang pantas. Murti merintih kesakitan. Seusai maghrib tadi, ia merasa mual dan muntah-muntah. Tiba-tiba saja perutnya membuncit seperti orang hamil besar. Broto keluar untuk memanggil dokter. Sedangkan di kamar lain, Hartin memasukkan benda apa saja ke dalam perut boneka. Hingga perut boneka yang berada di tangannya tampak membesar perutnya. Setelah Pak Min datang, Broto langsung mengangkat tubuh Murti ke mobil. Ia akan membawa istrinya ke rumah sakit. Lira dan Luna ikut serta. Pak, Tante Hartin tidak dikasih tahu, celetuk Luna. Gak usah lah dek, orangnya aja belum bangun, gak tahu diri banget. Sudah numpang tapi males. Shh, Lira, tidak boleh seperti itu, serga Broto. Lalu dengan hati-hati mendudukkan Murti di bangku penumpang. Ia sendiri duduk di samping Murti dengan Luna. Sedangkan Lira di depan bersama Pak Min. Loh, ibu sakit apa toh Pak? Tanya Pak Min kaget. Kemarin masih sehat kayaknya. Pak Min tidak menyangka jika wanita yang banyak membantu keluarganya itu mendadak sakit. Apalagi melihat perut Murti yang membuncit, sangat tidak wajar. Kita ke rumah sakit Pak, setelah di sana kita akan tahu apa penyebab istri saya. Hartin keluar kamar dan mendapati rumah kosong. Wanita itu menyunggingkan senyum sinis, lalu masuk ke kamar Murti. Membuka lemarinya dan mendapati perhiasan Murti yang menumpuk di kotak kayu. Bagus, ini yang aku perlukan. Setidaknya ini bisa untuk mencicil mahar yang diminta oleh Mbah Ranu. Dan aku tidak perlu lagi melayani dukun tua itu. Hartin terbahak-bahak. Tangannya dengan cekatan meraup semua perhiasan Murti. Tidak lupa lembaran uang yang ikut tersimpan di lemari juga raib ia ambil. Mau kemana Bu? Kamu di rumah saja, ibu akan pergi sebentar. Tidak mau. Niko, ibu harus pergi. Kamu ingin tinggal di sini kan? Sekarang sudah tidak. Kenapa? Niko takut Bu. Takut? Takut apa kamu Niko? Pocong Bu. Pocong? Pocong apa? Pocong itu selalu ada di kamar kita Bu. Semalam juga Niko takut. Ikut ya Bu. Hartin menutup mulutnya sendiri. Mungkinkah Niko tahu? Aku berbicara dengan pocong itu. Hartin membatin. Wanita itu takut jika Niko akan keceplosan saat Broto bertanya jika kembali nanti. Bergegas ia mencari cara agar Niko tidak takut jika ditinggal sendirian. Ya sudah, ayo Niko, kamu akan ibu titipkan di lapak Mbak Imas. Tunggu ibu sampai kembali, ngerti? Tapi Bu, apalagi? Kamu mau tinggal di sini sendirian atau ibu titipkan di lapak Mbak Imas? Niko mengangguk lemah. Setelah itu mereka keluar dari rumah Broto. Di ruang temaram dan kecil, Hartin duduk di depan laki-laki tua yang dari tadi masih memejamkan mata. Aroma kemenyan bercampur bunga 7 rupa menguar, menambah kesan mistis di ruangan itu. Hartin menutup hidungnya dengan tangan kanan, sedang tangan kiri menggenggam erat tas yang ia bawa. Kemudian dari segala sudut ruangan itu keluar asap putih yang mengepul. Asap itu membentuk bermacam-macam sosok yang mengerikan, membuat Harti ingin menjerit ketakutan. Wanita itu bergidik dan mendekap erat tasnya karena takut. Para sosok menyeramkan itu berupa pocong yang biasa ia lihat dan mintai bantuan. Lalu sosok nenek tua yang wajahnya mengerikan. Lalu ada sesosok makhluk berbulu legam. Juga beberapa anak kecil yang kepalanya gundul. Wajahnya tidak teratur karena tidak memiliki batang hidup. Dan mulutnya terletak vertikal. Hartin menelan ludahnya kuat-kuat, ingin berteriak memanggil Mbah Ranu.
tapi suaranya tercekat. Sedangkan sosok yang muncul tadi perlahan mendekati Hartin yang duduk ketakutan. Tangan-tangan penuh kuku hitam dan runcing itu mulai menyentuh rambut, kulit, dan baju Hartin. Wanita kurus itu terisak ketakutan. Saat makhluk itu ingin mencekik leher Hartin, Mbah Ranu membuka mata, menatap makhluk-makhluk yang tadi keluar dari sarangnya. "Hentikan!" Makhluk-makhluk tadi menghentikan aktivitasnya, lalu terdiam menatap Mbah Ranu. Hartin membuka matanya, menatap Mbah Ranu dengan tatapan meminta tolong. Siapa mereka, Mbah?" Mbah Ranu terbahak. Laki-laki tua itu mengangguk, lalu menyuruh Hartin mendekat. Wanita itu bangkit dan menuju ke tempat di mana dukun itu duduk bersila. Hartin mendekatkan telinganya ke arah Mbah Ranu. Sontak ia membulatkan matanya lebar-lebar ketika mendengar bisikan dukun itu. "Apa, Mbah? Apa mereka akan memakanku, Mbah?" Mendengar pertanyaan Hartin, Mbah Ranu tertawa terbahak. "Mereka akan tunduk padamu jika kau mau menjadi istriku." "Tapi Mbah, saya kan maunya jadi istri Mas Broto." "Itu pasti. Tapi kau juga harus tetap melayaniku." Hartin terdiam, ia berpikir sejenak. Baginya Broto adalah tujuan utamanya. Tetapi jika tanpa bantuan dukun tua itu, ia juga tidak bisa apa-apa. Akhirnya Hartin mengangguk. Wanita itu memiliki rencana lain. "Bagus, sekarang kau berikan perintah pada mereka. Terserah padamu. Sekarang kalian datangi Murti di rumah sakit. Aku ingin melihat dia menderita dan menyerahkan suaminya padaku." Di rumah sakit, Murti tetap meraung dan melempar semua orang yang mencekalnya. Broto mendekat, hatinya hancur melihat istri yang ia cintai berubah drastis. Murti yang ia kenal sangat anggun dan lemah lembut. Laki-laki itu mengusap air matanya dan menghampiri Murti. Para dokter dan beberapa keamanan sudah memperingatkannya jangan mendekat. Namun Broto tetap saja mendekati Murti. Tatapan mereka saling bertemu, keduanya saling diam. "Apa yang harus aku lakukan?" Lirih Broto berucap. Ia tampak menahan air mata agar tidak jatuh. Murti hanya mengerang, menatap Broto lekat. Bola matanya berputar dan mengerang semakin keras. Kemudian Murti menutup mata dan ambruk keranjangnya. Entah apa yang terjadi pada keluarga Broto. Semenjak Harti berada di sana, kejadian aneh kerap muncul. Apalagi setelah Mbok Asi pergi. Rentetan peristiwa seram itu seakan tak masuk akal jika diukur menggunakan nalar. Namun yang terjadi benar adanya, membuat keluarga yang semula tenang dan bahagia menjadi kacau yang nantinya akan membawa petaka. Pagi-pagi sekali Pak Min menjemput Broto ke rumah sakit setelah mengantar anak-anak sekolah. Laki-laki parubaya itu terkejut saat Broto bercerita padanya tentang apa yang terjadi semalam. Pak Min juga bercerita tentang apa yang menimpa bersama istri saat menginap di rumah Broto. "Apa aku harus mengusir wanita itu?" tanya Broto ragu. Saat perbincangan tadi, Pak Min menyarankan jika Hartin harus keluar dari rumah. Sejak ia datang, memang dirasa ada yang aneh. Broto menyetujui hal itu, tetapi bingung bagaimana caranya mengusir Hartin tanpa membuatnya tersinggung. "Saya akan cari tahu siapa dia, Tuan. Jika dia masih punya suami, biarlah suaminya yang membawanya pergi. Aku percayakan semua ini padamu, Pak Min." Broto berucap penuh harap. Kedua laki-laki itu saling mengangguk. Pembicaraan terhenti saat memasuki halaman rumah. Sophia berdiri di ambang pintu, menanti juragan dan sang suami. Namun dari arah belakang, Hartin mendorongnya hingga nyaris tersungkur. "Kenapa? Tidak terima?" ketus Hartin, namun hanya ditanggapi diam oleh Sophia. Mobil berhenti dan tampak Broto keluar lebih dulu. Dia memanggil Sophia untuk membantu. Namun Hartin datang menyela. "Mas Broto, bagaimana dengan Murti, Mas?"
Laki-laki itu tidak menjawab. Ia memberi isyarat pada istri supirnya itu untuk membantunya. Sophia, tolong kamu bantu saya membopong Bu Murti. Saya bisa mas, mari saya bantu. Tawar Hartin. Tangannya terulur ingin mengambil alih tubuh Murti, tapi ditepis oleh Broto. Tidak usah, biar Sophia saja yang membantu. Merasa terhina, Hartin menghentakkan kakinya dan masuk ke rumah Broto. Dan yang lainnya hanya menggeleng. Laki-laki itu telah mantap untuk keputusannya. Sekarang Hartin duduk di depan Broto. Laki-laki itu menaruh beberapa uang dan perhiasan di meja. Ada Pak Min yang juga berada di situ. Apa sekiranya yang ingin dibicarakan oleh Mas Broto? Hartin tidak sabar menunggu kata pinangan keluar dari mulut Broto. Sedangkan laki-laki itu merasa bingung memulai pembicaraan. Kemudian ia menghela nafas panjang, mengenyahkan rasa tidak enak. Begini, maaf jika saya lancang, tapi ini sudah menjadi keputusan saya. Saya harap Mbak Hartin mau mengerti. Apapun mas, keputusan Mas Broto akan saya terima. Jawab Hartin percaya diri. Ini ada uang 10 juta dan beberapa perhiasan istri saya. Silakan Mbak Hartin ambil. Mungkin bisa untuk modal usaha. Apa? Usaha? Usaha apa yang Mas Broto maksud? Maaf, Mbak Hartin harus keluar dari rumah ini. Ucapannya itu membuat mata Hartin terbelalak. Ia tidak percaya jika Broto akan berkata demikian. Ia sendiri juga bingung kenapa segala sihir dari Mbah Ranu tidak mempan pada Broto. Bahkan peletnya tidak bekerja selayaknya. Apa Mas Broto mengusir saya? Tidak, tapi Mbak Hartin tahu sendiri keadaannya Murtin sedang sakit. Tidak enak jika saya dan Mbak Hartin tinggal dalam satu atap. Apa kata tetangga nanti? Mas, jika merasa begitu, kenapa tak sebaiknya kita menikah saja, agar tidak ada fitnah di luar sana? Apa? Kamu sudah lancang menghina istri saya? Broto marah dengan ucapan Hartin yang langsung saja mengutarakan hal yang tidak pernah terbesit di pikirannya. Pak Min hanya menggelengkan kepala, tidak percaya. Menghina apa? Murti sakit dan tidak bisa melayani Mas Broto lagi. Lagi pula saya juga cantik mas. Apa kurangnya saya dibanding Murti? Kamu sebaiknya lekas keluar. Broto semakin meradang. Hartin bangkit dari duduknya, lalu menghampiri Broto yang masih duduk. Mas Broto mengusir saya. Lihat mas, apa kurangnya aku di matamu? Aku jatuh cinta sejak pertama kali kita bertemu mas. Gila kamu. Saya sangat mencintai Murti. Dan tolong, segera kemasi barang-barangmu. Ini penghinaan. Mas Broto sudah menolak cintaku. Lihat saja mas. Aku tidak akan membiarkan Mas Broto bahagia dengan Murti. Hartin meninggalkan Broto yang sedang menekur di sofa. Ia tak habis pikir jika Hartin memiliki keinginan yang di luar nalar, mencintai suami orang yang telah membantunya. Hartin masuk ke kamar dengan dada panas. Ia mengambil lagi boneka jeraminya dan menusuk perut buncit boneka itu dengan jarum. Sontak dari arah kamar Murti terdengar wanita itu mencerit. Broto dan Pak Min segera menghambur ke kamar. Tampak Sophia bingung dengan apa yang terjadi pada bosnya itu. Ada apa bu? Tanya Pak Min pada istrinya. Tidak tahu, Ibu Murti tadi tidur lalu menjerit keras. Sophia bingung. Dari perut Murti keluar darah segar yang amis. Membuat istri Pak Min itu bingung harus bagaimana. Sedangkan Broto berada di samping Murti, memegang tangannya sambil berbisik menenangkan. Pak Min merasa ada yang aneh. Laki-laki itu keluar kamar dan menuju kamar Hartin. Wanita itu lupa mengunci pintu. Pak Min mendorong keras pintu kamar Hartin dan mendapati wanita itu sedang melakukan sesuatu. Kamu, dasar wanita iblis! Teriak Pak Min membuat Hartin tersentak dan menjatuhkan boneka jerami itu. Pak Min menyeret Hartin keluar kamar.
dengan boneka jerami itu sekalian. Niko yang melihat ibunya diseret paksa oleh Pak Min mencoba membantu dengan memukul-mukul lengan Pak Min. Sampai di kamar Murti, Broto tampak bingung. Pak Min menyeret Hartin dengan diiringi tangisan Niko. Ada apa ini, Pak? Lihat, Tuan. Wanita ini yang membuat ibu sakit tidak wajar. Ini buktinya. Pak Min menyodorkan boneka jerami itu pada Broto. Laki-laki yang tidak percaya hal mistis itu terheran-heran. Apa hubungannya sakit Murti dengan boneka di tangannya? Boneka santet? Seru Sofia, dan itu semakin membuat Broto tak mengerti. Bohong, Mas. Dua orang ini memfitnahku. Ini sudah ada buktinya, Tuan. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Wanita ini tengah memegang boneka itu dan menusukkan dengan jarum. Sekarang, Tuan, cabut jarum yang menancap itu. Ibu Murti pasti akan tenang. Broto mengikuti perkataan Pak Min. Jarum yang masih menancap di perut boneka itu dicabut. Seketika Murti tidak lagi berteriak kesakitan. Mata Broto memerah. Rahangnya bergemerutuk. Ia tidak menyangka hal ini terjadi pada keluarganya. Dan penyebabnya dari satu orang yang ia beri tempat di rumahnya. Kamu? Bohong, Mas. Mereka memfitnahku, Mas. Sudah ada bukti. Kamu masih saja mengelak. Itu bukan punyaku, Mas. Iya, itu bukan punya ibu, tapi punya temannya ibu. Waktu itu ibu mengambilnya dari rumah teman ibu. Perkataan Niko membuat fakta baru terungkap. Hartin semakin tersudut, sedangkan ia tidak bisa lari karena dicekal oleh Pak Min. Kamu dengar, anakmu yang bilang sendiri. Broto semakin meradang. Sophia menggelengkan kepalanya dengan tatapan jijik pada Hartin. Wanita tidak punya hati itu menangis pilu. Keluar dari rumah saya. Jika kamu masih di sini, saya pastikan kamu akan membusuk di penjara. Teriak Broto di depan wajah Hartin. Wanita itu menutup matanya, tidak berani melihat kemarahan Broto. Tangisan buaya yang ia ciptakan sudah tidak mampu membuat hati Broto terenyuh. Sophia, kemasi barang-barang wanita tidak tahu diri ini. Keluar dari rumah saya. Baik, Tuan. Sophia beranjak dan menuju kamar Hartin. Apa yang akan kamu lakukan, Mas? Kamu ingin mengusirku? Pak Min, seret wanita itu keluar. Pak Min menyeret Hartin keluar diikuti Niko. Wanita itu meronta dengan segala makiannya. Broto tidak menggubris ucapan wanita itu. Ia sudah sangat terpukul dengan kelakuan Hartin. Sophia berlari keluar sambil membawa barang-barang Hartin. Broto menyusul keluar dengan dada gemuruh. Tas yang dibawa Sophia ia rampas dan ia buang di depan Hartin. Pergi dan jangan sampai kamu berani menampakkan batang hidungmu di rumah ini. Kamu akan menyesal, Mas. Lihat saja nanti. Kamu mengancamku. Aku juga tidak akan tinggal diam. Baik, kita lihat saja, Broto. Kamu telah menolakku dan mengusirku bak binatang. Akan kubalas ini semua. Pak Min, seret wanita itu keluar. Pak Min menyeret tubuh Hartin keluar. Melempar tubuh kurus itu keluar dari gerbang besar rumah Broto Laksono. Pak Min menutup pagar itu dan menggemboknya. Hartin menyeret langkahnya menuju rumah Mbah Ranu. Dukun itu tidak mau menerima Hartin lagi karena ia sudah tidak ada jaminan untuk membayar. Tolong aku, Mbah, aku tidak punya apa-apa lagi. Hanya ini yang kupunya. Hartin menunjukkan perhiasan yang pernah dia ambil dari lemari Murti. Ia menyerahkan semuanya pada Mbah Ranu. Dukun itu tersenyum tipis. Tangannya meraih perhiasan itu. Sekarang kamu pulanglah. Akan kuatasi sendiri. Akan kemana lagi, Mbah? Aku sudah tidak punya tempat. Bukan urusanku. Mbah Ranu terbahak. Tangannya sibuk memilin emas-emas di depannya. Merasa diabaikan, Hartin bangkit dan pamit undur diri. Dukun tua itu hanya mengangguk. Keluar dari rumah Mbah Ranu, Hartin mengajak Niko untuk kembali ke pasar.
Sedari tadi anak itu berada di teras rumah Mbah Ranu menunggu ibunya. Kemana kita, Bu? Ke pasar lagi? Gak mau, kita balik ke rumah besar itu, Bu. Kamu benar, seharusnya kita tinggal di situ. Tapi kamu tenang saja, ibu pasti akan mencarikan tempat yang layak untuk kita. Niko mengangguk, mereka berjalan menuju pasar lagi. Namun kehadirannya tidak diterima oleh Mak Imas. Ia terpaksa menjual sisa perhiasan yang ia punya untuk menyewa kontrakan dan makan setiap harinya. Hasil jarahan dari rumah Murti cukup besar. Hartin tinggal di sebuah kamar kontrakan kecil, luasnya hanya 3x4. Hanya satu petak ruangan, tidak ada apapun di dalamnya selain kasur lusuh tanpa ranjang. Satu lemari yang pintunya sudah copot sebelah. Wanita itu mendengus, lalu merebahkan tubuhnya di atas kasur itu. Niko hanya berdiri, tidak mau mendekat. Bu, aku mau kembali ke rumah besar itu. Bu, bagaimana dengan sekolahku? Katanya aku akan sekolah di sekolah yang sama dengan Luna. Hartin membuka matanya dan bangkit duduk. Ia meminta anaknya itu untuk duduk di sebelahnya. Namun anak itu menolak, ia menggelengkan kepala. Dengarkan ibu, kita untuk sementara akan tinggal di sini. Nanti akan ada mobil Broto yang akan ke sini menjemput kita. Kamu ngerti? Tapi Bu, kenapa tidak kita saja yang ke sana? Ini syarat untuk kita supaya bisa tinggal di rumah itu. Jadi aku tidak sekolah lagi. Sejak Bapak meninggalkan kita, aku sudah tidak lagi sekolah, Bu. Aku ingin sekolah. Hati Hartin teriris. Anak 10 tahun itu memang sudah putus sekolah sejak bapaknya pergi, meninggalkan mereka setelah memukuli ibu dan dirinya. Kontrakan yang sudah menunggak berbulan-bulan dan belum bisa membayar. Bapaknya pergi begitu saja dalam kondisi mabuk, sedangkan ia dan ibunya harus terusir di tengah malam karena tunggakan. Tidak tahu harus kemana, akhirnya mereka tidur di pasar. Beruntung ketemu dengan Mak Imas, seorang wanita penjual ayam potong. Hartin dan Niko tinggal di rumah wanita itu dan mendapat pekerjaan sebagai buruh antar pesanan. Hingga membawa wanita itu bertemu Murti. Namun air susu dibalas dengan air tuba. Begitulah Hartin. Ia tidak tahu diri. Broto mendekati Murti. Ia menenangkan Murti dengan mengajaknya bersolawat. Bukannya tenang, Murti tambah menjerit kesakitan. Mata wanita itu melotot dan terbalik hingga hanya warna putih yang terlihat. Tangannya menjambak-jambak rambutnya sendiri, lalu mencakari tubuhnya. Broto mencekal kedua tangan Murti, namun sang istri meronta dan melempar tubuh kekar suaminya. Broto terpental dan jatuh tersungkur di lantai. Ia tidak menyangka jika kekuatan Murti akan sebesar itu. Murti kembali menjambak rambutnya. Matanya masih menampakkan warna putih saja. Ia meraung sambil menarik rambutnya hingga rontok. Perut buncit Murti terlihat bergerak-gerak dan bergelombang seperti ada sesuatu yang bergerak lincah di dalam perut Murti. Broto tertegun melihat hal yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Perut Murti bergerak-gerak, lalu wanita itu memuntahkan semua isi perutnya. Bukan air atau makanan, melainkan darah dan ulat-ulat kecil yang mengeliat. Broto bergidik, ia tidak tahu harus apa. Murti kembali muntah lagi, kali ini gumpalan rambut dan pecahan kaca. Broto merosot ke lantai. Ia benar-benar tidak tahu harus apa untuk menyelamatkan istrinya itu. Mama, Papa ikhlas. Papa minta maaf karena tidak bisa menyelamatkanmu, Ma. Papa ikhlas jika Mama pergi. Itu akan menyelamatkan Mama dari siksaan ini. Papa ikhlas. Broto menangis melihat istrinya yang semakin tak terkendali. Mata wanita itu melotot, mengerikan, menatap Broto. Kedua tangannya terlentang seakan-akan meminta Broto memeluknya. Broto beranjak dan menghampiri Murti. Ia memeluk wanita itu dengan penuh cinta.
Broto menghujami Murti dengan ciuman di wajahnya, hingga terdengar benda meledak di atas atap rumah. Bersamaan dengan itu, Murti menjerit dan terkulai lemas. Broto meraung, ia tahu jika istrinya sudah tidak ada lagi. Dipeluknya sang istri dengan air mata berderai. Ia memberi kecupan selamat tinggal di kening Murti. Tangannya mengusap mata Murti yang masih terbelalak untuk terpejam, merebahkan tubuh istrinya kembali ke tempat tidur. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, ucap Broto diiringi tangisan. Gemuruh panjang mengiringi tangis Broto. Petir menyambar, menampilkan kilatan cahaya yang seperti siap menyambar apapun. Hujan deras disertai angin malam itu menjadi saksi kematian Murti. Di tempat lain Mbah Ranu tertawa terbahak. Di tangan kanannya memegang sebilah keris berlumuran darah. Sedangkan di tangan kirinya memegang ayam cemani yang sudah terbelah perutnya. Ayam itu tergolek begitu saja. Seluruh isi perutnya terburai. Selesai sudah urusanku, ucap Mbah Ranu menatap ayam hitam di depannya. Suara tawanya terbahak, terdengar menggelegar bersamaan dengan gemuruh. Gubuk tua yang terletak sangat jauh dari tempat penduduk lain. Hanya ada jalan setapak menuju ke sana. Tak seorang pun yang mau datang selain mereka yang memiliki hati sesat. Lina berhasil menemui Adam, temannya. Ternyata jika malam begini, pemuda itu akan berada di masjid, mengaji atau menjaga masjid dan membantu marbot. Lira datang bersama Pak Min di antar teman sekelas Adam yang Lira kenal. Mereka sama-sama menemui Adam di sana. Assalamualaikum, Kak Adam, tolong Lira. Adam menoleh, ia terkejut mendapati Lira datang dengan kondisi berantakan. Lira, ada apa ini? Kenapa kamu menangis? Lira dengan diiringi tangisan menceritakan semuanya pada Adam apa yang terjadi pada mamanya. Lekas Adam meminta izin pada pengurus masjid untuk pulang lebih dulu, lalu mengikuti Lira dan Pak Min menuju rumah Broto Laksono. Dalam perjalanan Lira lebih banyak menangis. Adam duduk di samping Pak Min, sesekali melihat ke belakang untuk menenangkan Lira. Berdoalah Lira, semoga mamamu baik-baik saja. Guruku belum bisa datang malam ini. Insya Allah besok siang baru kembali keluar kota. Aku minta maaf. Tak apa-apa kak, semoga mama bisa menunggu sampai besok. Semoga guru kakak tidak terlambat. Jangan bicara seperti itu Lira, tidak baik. Benar non Lira terus saja berdoa. Mobil mulai memasuki halaman rumah. Dari dalam sudah terdengar suara tangisan yang menyayat hati. Kaki Lira merasa gemetar saat turun dari mobil. Pak Min datang membantu gadis itu berjalan. Ada apa Pak Min? Tanya Lira yang memiliki firasat buruk. Kita masuk dulu non. Pak Min menggendeng Lira yang terasa berat melangkah. Suara jeritan Luna dan tangisan Sophia sangat mengganggu pikirannya. Adam masuk lebih dulu untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Pemuda itu tampak syok berdiri di ambang pintu kamar Broto. Ia tidak menyangka jika kedatangannya amat terlambat. Broto tertegun di samping Murti yang sudah tampak pucat. Bibirnya sudah membiru seperti orang yang menahan sakit luar biasa. Matanya erat terpejam. Spray dan selimut yang penuh noda darah telah tergantikan dengan yang bersih. Tangan Sophia cekatan merapikan itu. Ia bekerja sambil terus menangisi kepergian Murti. Adam berjalan masuk menghampiri Broto. Pemuda itu mengusap pucuk kepala Luna yang menangis memeluk tubuh Murti yang sudah tak bergerak lagi. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Maaf, saya terlambat pak. Broto menggeleng, pipinya basah oleh air mata. Bahunya berguncang. Dengan terbata ia meminta Adam untuk duduk. Ia menceritakan semua yang terjadi pada Murti sebelum maut membawanya pergi. Astagfirullahalazim, kejam sekali mereka.
Adam mengusap wajahnya, meminta Sofia untuk membawakannya Al-Quran. Ia akan mengaji malam ini. Dari arah pintu sudah terdengar teriakan Lira. Ia menghambur pada Murti yang tergeletak tak bernyawa. Raungan tangisan malam itu membangunkan burung gagak yang kini tengah berkoar meramaikan malam. Hujan masih mengguyur hingga fajar menyingsing. Lira dan Luna masih terseduh di dekat jenazah mamanya. Ada mengaji dengan khusyuk seorang diri sejak semalam. Sebenarnya Ibunda Broto ingin sekali ikut melihat menantu yang paling ia kasihi. Namun raganya tak mampu bergerak, sehingga ia harus rela berbaring di rumah sakit agar ia tetap teratasi kesehatannya. Mobil yang membawa Retno dan Mbok Asi tiba pukul 6 pagi. Mobil travel itu memasuki halaman. Retno langsung menghambur keluar saat mobil berhenti di depan pintu. Disusul Mbok Asi yang berjalan tergopoh. Retno meraung saat mendapati Murti sudah tak bergerak lagi. Di mata Retno, Murti adalah kakak ipar yang melebihi saudara kandung sendiri. Wanita 20 tahun itu histeris sambil memeluk jenazah Murti. "Sudah Mbak Retno, biarkan ibu tenang," ucap Mbok Asi. Ia menarik tubuh Retno agar menjauh dari Murti. Mata tua itu mengamati setiap inci dari tubuh Murti. Ia menemukan sesuatu yang menurutnya janggal. "Tidak akan kubiarkan berhenti sampai di sini," batin Mbok Asi dengan sorot mata yang dendam. Para pelayat mulai berdatangan. Mereka duduk di kursi plastik yang berjejer rapi. Wanita 30 tahun itu sangat dikenal di masyarakat sekitar. Sikapnya yang baik dan dermawan membuat banyak tetangganya menangisi kepergian Murti. Ada yang menyayangkan, ada yang mencoba ikhlas, ada pula yang merasa curiga. 5 hari lalu aku masih bertemu Ibu Murti. Beliau sehat, masih cantik. Iya, aku dengar sejak ada temannya menumpang di sini, Ibu Murti jadi sakit-sakitan. Iya, aku dengar juga begitu. Keanehan terjadi saat jenazah Murti dimandikan. Segerombolan burung gagak menghambur dan mematuki tubuh Murti. Semua orang yang berada di bilik pemandian jenazah menghambur keluar dengan histeris. Mbok Asi tidak tinggal diam. Ia masuk ke dalam bilik pemandian jenazah dan mengusir semua burung gagak itu. Burung-burung hitam itu terbang pergi, lalu kembali lagi. "Siapa yang memerintahkan kalian? Hah? Takkan kubiarkan orang manapun mengganggu majikanku. Setan, iblis sekalipun." Mbok Asi memercikan air dalam kentong ke arah burung-burung hitam itu. Burung-burung itu menggelepar dan berjatuhan ke tanah. Setelah itu menghilang seperti asap. Kurang ajar. Siapa yang tega berbuat seperti ini? Mbok Asi menatap Murti yang tertutup kain jarik di atas pemandian. Lalu wanita tua itu dengan telaten menyirami tubuh Murti dengan air di kentong yang penuh dengan bunga. Pukul 8 pagi semua sudah selesai. Broto berada di depan bersama Adam mengangkat keranda Murti. Sengaja Broto tidak menggunakan kereta untuk mengangkat keranda. Ia ingin mengantarkan Murti ke peristirahatan terakhirnya dengan cara menggotongnya. Gundukan tanah basah itu menyisakan luka di hati Broto dan kedua anaknya. Mereka masih berdiri mengelilingi pusara Murti untuk mendoakannya. Dari jarak jauh sepasang mata memerhatikan proses pemakaman itu. Di bibirnya yang merah merona menyunggingkan senyuman sinis. Akhirnya Mbah Ranu berhasil juga. Murti, setelah ini akan kuhancurkan keluargamu perlahan. Siapa suruh suamimu menghinaku dengan mengusirku dan anakku seperti pengemis. Broto sibuk di dapur membuat sarapan. Lira membantu menyiapkan susu dan meletakkannya di meja. Melihat Luna keluar kamar dan menuju meja makan membuat Broto tersenyum. "Pagi sayang." "Pagi, Papa, Kak Lira." Tumben nyenyak tidurnya, seloroh Lira pada adiknya. "Semalam Mama pulang, Luna bubuk sama Mama." Broto dan Lira saling berpandangan.
merasa heran dengan ucapan Luna. Broto meletakkan 2 piring nasi goreng dan telur mata sapi, lalu duduk di samping Luna. Kamu mungkin bermimpi sayang, Mama mana mungkin pulang. Mama beneran pulang, Pak, temenin Luna bubuk. Luna tidak mau dibilang mimpi. Ia benar-benar merasakan Murti semalam memang datang. Lira hanya diam dan terus menyuapi nasi goreng ke mulutnya. Hatinya pedih mengingat sang mama. Jika memang benar mamanya pulang, kenapa hanya Luna yang didatangi? Kenapa ia tidak? Aku berangkat dulu, sudah hampir terlambat. Kamu gak nunggu Pak Min? Aku bareng sama temen, Pak. Siapa? Masih jam 6 loh. Kamu tunggu Pak Min aja. Lira menggeleng, meneguk susunya dan berlari keluar. Broto bangkit dan mengejar anak gadisnya. Namun Lira terus berlari hingga hilang di balik pagar. Broto mendengus, ia kembali ke dalam dan menemani Luna sarapan. Pukul 7 pagi rumah kembali sepi. Luna sudah ke sekolah bersama Pak Min. Broto sendirian duduk di ruang tengah. Ia sibuk membaca surat kabar pagi ini. Dari arah dapur terdengar suara orang mengaduk minuman. Nyaring suara sendok beradu dengan cangkir membuat Broto menghentikan aktivitasnya. Sejenak suara itu ikut berhenti. Broto menarik nafas panjang. Ia kembali membaca surat kabarnya. Suara langkah kaki semakin mendekati. Laki-laki berambut sedikit gondrong itu masih sibuk dengan kertas di tangannya. Aroma melati yang menguar membuatnya menoleh. Secangkir teh hangat mengepul di meja sampingnya. Broto tertegun. Ia menatap nyalang pada secangkir teh itu. Pak Min sudah pulang. Broto beranjak dari duduknya. Saat teriakan itu tak ada sautan. Ia berjalan menuju dapur. Masih terlihat rapi. Lalu membuka pintu samping, sepi. Tanda-tanda Pak Min datang tidak ada. Siapa yang membuat teh tadi? Ia kembali ke ruang tengah, menyeruput teh yang tidak tahu siapa yang membuat. Saat lidahnya mencecap dan merasakan hangat teh aroma melati itu, sejenak Broto terdiam. Ia sangat hafal dengan rasanya. Murti. Sebuah tangan pucat memungut surat kabar milik Broto yang terjatuh, meletakkannya ke meja yang berada di depan Broto. Tanpa Broto sadari, tangan pucat itu adalah milik Murti. Istrinya itu berdiri tepat di belakangnya. Broto mengusap tengkuk lalu kembali duduk. Bayangan putih seperti kilatan cahaya melesat meninggalkan Broto. Surat kabar di atas meja itu dipungut dan membukanya. Sejenak membolak-balikan koran langganannya, namun hatinya merasa risau. Apakah benar jika Murti diteluh oleh Hartin? Jika yang dikatakan Adam benar, aku tidak bisa tinggal diam. Tapi bagaimana caranya aku memasukkan wanita itu ke dalam penjara? Bagaimana mungkin wanita itu bisa melakukan ini semua pada istriku? Broto tidak habis pikir dengan kejahatan Hartin. Dia sendiri kurang setuju jika wanita itu tinggal di rumahnya. Namun atas nama cintanya pada Murti, ia rela menerima Hartin. Haruskah aku juga ke dukun untuk membalas ini semua? Aku akan tanya Pak Min info dukun sakti sekitar sini, gumam Broto. Tiba-tiba suara gelas pecah dari arah dapur membuat Broto keluar dari pikirannya. Laki-laki gagah itu buru-buru menuju dapur. Pandangannya menyisir seisi dapur. Tidak ada yang pecah. Gelas dan piring semua tertata rapi. Lalu suara gaduh yang membuatnya berjingkat itu apa? Broto bertanya-tanya pada diri sendiri. Ia merasa semuanya aman. Lalu ia membalikkan badan, kembali ke ruang tengah. Ia meraih koran yang sedikit tercecer karena ia letakkan asal. Saat dia baru duduk, terdengar suara tanpa wujud. Jangan membalas dendam. Aku ikhlas, Mas. Biarkan Tuhan yang membalasnya.
Aku titip kedua anakku, Mas. Jaga diri kalian baik-baik dan jangan lupa pertebal iman kalian agar Tuhan selalu melindungi kalian. Aku pamit, Mas. Seketika Broto melihat Murti, istrinya yang tercinta itu, ada di depan matanya. Bayangan itu mulai samar dan sedikit demi sedikit menghilang. Wajah Murti yang cantik dan tersenyum itu telah lenyap. Beberapa bulan kemudian terdengar kabar kalau Harti dan anaknya telah meninggal dunia. Terdengar kabar kalau mereka terlunta-lunta kembali di pasar. Dan naas, mereka berdua mengalami kecelakaan. Dan naasnya, mereka meninggal di tempat. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Dan semoga ada pembelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini. Ambil sisi positif dan buang jauh-jauh hal negatifnya. Sampai di sini saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.